Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andri Adili Brilian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan bahwa program Banpres UMKM sebesar 2,4 juta rupiah akan dilanjutkan di tahun 2021. Apa kabarnya sahabat UMKM dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi di channel saya Andri Adili Brilian. Pada kesempatan baik ini saya akan menginformasikan bahwa Banpres UMKM kemungkinan besar akan dilanjutkan di tahun 2021. Info tersebut saya peroleh dari berbagai sumber, diantaranya website republika.co.id. Di sini ada judul Menteri Koperasi UKM usul Banpres produktif dilanjutkan pada tahun 2021. Nah, selanjutnya saya juga mendapatkan info dari financedetik.com. Di sini juga dengan judul kabar baik BLT UMKM mau diperpanjang sampai tahun depan. Nah, untuk lengkapnya teman-teman juga bisa mengunjungi channel pemberitaan website ini. Nah, saya juga mendapatkan informasi juga di website resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Bidang Pembiayaan. Di sini websitenya itu pembiayaan.depkop.go.id. Nah, dalam website ini dimuat dengan judul BLT UMKM 2,4 juta diperpanjang hingga 2021. Ini syaratnya untuk mendapatkannya. Nah, itu dia teman-teman untuk sumber informasi terkait perpanjangan Banpres UMKM 2,4 juta rupiah. Nah, dalam website ini dimuat di sini mengutip dari kompas.com. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan bantuan Presiden Banpres produktif atau bantuan langsung tunai BLT sebesar 2,4 juta untuk pengusaha mikro bakal diperpanjang hingga tahun 2021. Di sini dijelaskan jika perekonomian nasional pada kuartal 1 2021 masih landai, maka bantuan ini kemungkinan besar akan diteruskan, ujar Teten dalam sambutannya melalui virtual pembukaan pelatihan. Nah, itu dia inti berita tersebut teman-teman, bahwa kemungkinan besar jika perekonomian masih landai atau COVID-19 ini masih belum berlalu, kemungkinan besar bahwa Banpres UMKM ini akan dilanjutkan di tahun 2021. Nah, perlu diketahui bahwa pendaftaran Banpres UMKM sudah memasuki tahap 2. Nah, untuk tahap 2 sendiri kemarin ditutup di akhir November. Nah, saat ini sedang dilakukan proses pencairan atau penyaluran dana itu hingga akhir Desember. Nah, kemungkinan besar untuk tahap selanjutnya itu mungkin di bulan Januari, yaitu tahap 3 kemungkinan besar akan dibuka, tetapi kita tunggu saja update perkembangan terbarunya nanti. Nanti juga saya akan update di channel YouTube ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa kuota Banpres UMKM di tahun ini, di tahun 2020 itu kuotanya 12 juta pelaku UMKM. Nah, tetapi yang mendaftar itu berdasarkan informasi yang saya peroleh itu lebih dari 20 juta pelaku UMKM. Nah, dari data tersebut kemungkinan jadi acuan untuk dilanjutkan program ini agar banyak pelaku UMKM yang mendapatkan Banpres UMKM ini. Nah, kemudian apakah nanti pendaftaran Banpres UMKM jika dibuka di tahun 2021, cara daftar serta syarat pendaftarannya itu masih sama atau tidak? Kemungkinan besar masih sama teman-teman. Kalau kita melihat syarat pendaftaran Banpres UMKM di tahun ini, seperti yang informasi yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Instagram resminya. Nah, di sini bahwa untuk syarat pendaftaran Banpres UMKM di sini dijelaskan ada 5 syarat. Nah, yang pertama itu warga negara Indonesia, kemudian mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian juga memiliki usaha mikro. Ini dibuktikan dengan surat izin usaha. Selanjutnya bukan ASN, TNI Polri serta pegawai BUMN BUMD. Nah, syarat yang kelima itu tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.
Nah, itu dia untuk syarat pendaftarannya. Kemungkinan masih sama teman-teman untuk syarat pendaftarannya. Dan untuk cara mendaftarnya juga kemungkinan itu akan diserahkan oleh lembaga pengusul. Jadi lembaga pengusul yang sudah ditunjuk itu yang bisa mengusulkan siapa yang akan mendapatkan Banpres UMKM. Lembaga pengusul tersebut yaitu yang pertama di sini ada dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang kedua, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Selanjutnya yang ketiga itu kementerian atau lembaga, dan yang keempat itu perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan dana bergulir kepada koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, itu dia teman-teman lembaga pengusul. Artinya teman-teman yang belum mendaftar silakan mendaftar melalui lembaga pengusul ini. Nanti ketika teman-teman mendaftar, nama teman-teman akan diusulkan untuk mendapatkan Banpres UMKM tersebut. Nah, tetapi ada beberapa yang tidak perlu mendaftar karena datanya sudah masuk sebagai pelaku usaha kecil menengah. Di antaranya itu nasabah PNM Mekar itu tidak perlu mendaftar. Ketika namanya sudah masuk sebagai anggota atau nasabah PNM Mekar, kemungkinan besar akan diusulkan mendapatkan Banpres UMKM ini. Tetapi bila teman-teman namanya belum termasuk di anggota perusahaan perbankan maupun lembaga-lembaga pengusul, teman-teman bisa mendaftarnya. Contohnya mendaftar melalui Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten kota masing-masing. Nah, untuk pendaftarannya itu ada via online dan via offline. Nah, online dan offline itu adalah kebijakan masing-masing Dinas Koperasi UKM di kabupaten kota masing-masing. Ada beberapa dinas kabupaten kota itu menerapkan pendaftaran offline itu dengan cara datang langsung ke dinas tersebut, menyerahkan beberapa berkas persyaratan. Nah, selanjutnya diproses. Ada juga beberapa dinas koperasi UKM kabupaten kota yang menyelenggarakan secara online. Jadi mendaftarnya itu hanya menggunakan HP maupun komputer via online, tinggal mengisi data serta melampirkan beberapa berkas. Selanjutnya data teman-teman itu akan diproses. Untuk kepastian offline dan online-nya, teman-teman bisa mengunjungi atau datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten kota masing-masing, apakah online dan offline. Tapi kalau sampai saat ini sudah ditutup, nah kita tunggu saja nanti di bulan Januari. Nanti saya juga akan infokan di channel YouTube saya ini terkait pendaftaran terbaru pada tahap 3 nanti Banpres UMKM di tahun 2021. Silakan teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe kemudian nyalakan loncengnya agar nanti teman-teman tidak tertinggal informasi terkait bantuan pemerintah, contohnya yakni Banpres UMKM. Teman-teman juga bisa melihat video-video yang sudah saya upload. Siapa tahu video di channel YouTube saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe. Nah, kemudian jika teman-teman bertanya apakah pendaftarannya itu dipungut biaya. Nah, untuk pendaftarannya berdasarkan info di sini bahwa penerima tidak dipungut biaya apapun dalam penyaluran Banpres produktif untuk usaha mikro. Nah, dana bantuan tersebut merupakan dana hibah, bukan pinjaman maupun kredit. Serta nanti kalau teman-teman lolos atau mendapatkan Banpres itu, teman-teman bisa mencairkannya melalui bank yang sudah ditunjuk, yaitu ada Bank BRI, kemudian ada Bank BNI, dan juga ada Bank BNI Syariah. Nanti tergantung teman-teman itu akan dibuatkan rekening mana, teman-teman tinggal menuju bank tersebut untuk proses pencairan. Kemudian bagaimana cara mendapatkan informasi terkait bagaimana mengetahui dapat enggaknya itu akan diinfokan melalui SMS ke nomor HP yang didaftarkan. Nah, tetapi untuk nasabah Mekar itu diinformasikan atau diberitahu oleh petugas PNM Mekar bahwa mendapatkan Banpres tersebut. Nah, itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan terkait pendaftaran Banpres UMKM yang kemungkinan besar akan
dibuka lagi di tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang belum mendaftar, silakan nanti di tahun 2021 apabila sudah dibuka silakan mendaftar. Dan bila teman-teman yang sudah mendapatkan banpres UMKM tersebut, saya ucapkan selamat. Semoga bantuan tersebut bermanfaat dan bisa menambah modal usaha sehingga usaha teman-teman itu semakin maju dan lancar di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.